Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Hari ini kita akan masuk ke dunia puisi yang sama-sama bicara tentang identitas, keberanian, dan suara batin manusia, tapi lahir dari dunia yang sangat berbeda. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Felicia Tania. Nama saya Alvino Chandralim. Nama saya Charles Nale Mulyadi. Nama saya Alexander Einstein Hedwig Gunadi. Nama saya Indira Putri Sanjaya. Nama saya Jonathan Gunawan. Nama saya Raffi Tindrawan. Nah, di sini kita akan membandingkan puisi berjudul Aku karya Chairil Anwar dan Song of Myself karya Walt Whitman. Bener banget, dan yang menarik, dua puisi ini nggak cuma berbeda negara, beda budaya, tapi beda zaman. Tapi keduanya punya aku yang kuat dan dominan. Dalam tugas akhir mata kuliah teks dan konteks ini, kita akan menunjukkan analisis yang mendalam, mulai dari konteks, gaya bahasa, struktur, sampai makna tersirat yang muncul dari pilihan penyair. Dan pastinya kita bakal bikin podcast ini hidup, interaktif, dan semoga cukup menarik buat kalian tetap stay sampai akhir ya. Oke, kita mulai dari Chairil dulu nih. Aku itu ditulis sekitar tahun 1943. Masa Jepang menjajah Indonesia, masa itu penuh pengekangan, sensor ketat, tekanan politik, dan keterbatasan ruang ekspresi. Betul, dan hal itu terasa banget dalam pilihan kata di puisinya. Contoh, binatang jalang. Itu bukan sekedar metafora liar, tapi ekspresi dari individu yang menolak dijinakan oleh kekuasaan. Aku setuju. Bahkan baris "Aku mau hidup 1000 tahun lagi" menurut banyak kritikus menggambarkan tekad untuk terus eksis meskipun dunia sedang muram. Sebuah bentuk perlawanan yang puitik tapi sangat emosional. Jadi konteks kolonial benar-benar membentuk nada puisi ini. Intens, gelap, tapi penuh energi hidup. Chairil seolah bilang, aku harus tetap ada meski semua ingin menggelamkanku. Sekarang kita geser ke Whitman. Song of Myself ditulis tahun 1855. Amerika pada periode ini lagi guncang akibat isu perbudakan, tapi juga sedang membangun identitas nasional. Nah, Whitman merespon ini bukan dengan kemarahan seperti Chairil, tapi dengan merayakan kemanusiaan. Dia memandang setiap orang punya nilai dan keindahannya sendiri. Jadi puisinya terasa nyatu dan harmonis. Struktur puisinya juga mencerminkan konteks itu. Baris panjang, mengalir, dan penuh repetisi. Itu seperti gambaran dunia yang luas dan inklusif. Whitman kayak bilang, aku adalah kamu, kamu adalah aku. Dan itulah bedanya kalau Chairil berdiri sendiri sebagai aku yang menantang. Whitman melebarkan aku menjadi seluruh kemanusiaan. Kalau bicara tema, keduanya sama-sama membahas identitas, tapi dengan dua lensa yang sangat berbeda. Di aku, identitas muncul dalam bentuk konflik. Aku lirik harus mempertahankan dirinya dari dunia luar yang menekan. Identitas adalah perlawanan. Lalu sebaliknya di Song of Myself, identitas muncul sebagai kebebasan untuk menyatu, bukan untuk melawan. Identitas sama dengan koneksi. Menariknya, meskipun berbeda, keduanya menempatkan aku di pusat puisi, dan itu menunjukkan bahwa penyair ingin menunjukkan subjektivitas sebagai titik awal memahami dunia. Betul, Chairil mengatakan bahwa aku adalah kekuatan yang menolak tunduk. Whitman mengatakan bahwa aku adalah bagian dari semesta yang luas. Sekarang kita masuk ke fitur tekstual, karena ini berpengaruh langsung pada maknanya. Chairil pakai bahasa yang tajam, metafora yang keras, dan barisan-barisan yang pendek. Ritmenya cepat, kayak napas orang yang sedang marah atau gelisah. Bahkan enjambemennya membuat energi puisi ini terasa meledak-ledak. Sedangkan Whitman sebaliknya, baris panjang, repetisi, ritme lambat. Ini memberikan rasa luas,
rasa luas, tenang, dan harmonis kayak meditasi. Di bagian awal Song of Myself, Whitman menulis dengan pola paralelisme yang kuat. Itu kayak mantra yang mengklaim identitas secara perlahan tetapi pasti. Kalau Cheryl itu memukul dan Whitman itu merangkul. Cheryl menciptakan ketegangan melalui diksi. Whitman, sebaliknya, menciptakan keluasan melalui strukturnya. Dan ini penting, bentuk puisi mereka bukan sekedar gaya, tapi bagian dari makna itu sendiri. Ketika keduanya dibandingkan, kita bisa lihat betapa kuatnya hubungan antara teks dan konteks. Cheryl memakai bahasa keras karena hidup di masa keras. Sedangkan Whitman memakai bahasa luas karena hidup di masa pencarian identitas sosial yang lebih inklusif. Pilihan bentuk Cheryl pendek, padat, terputus memberi makna tentang kegelisahan dan perlawanan. Pilihan bentuk Whitman panjang, mengalir memberi makna tentang kebebasan dan penyatuan manusia. Nah, ini menunjukkan bahwa makna tidak hanya lahir dari apa yang penyair katakan, tetapi bagaimana mereka mengatakannya. Dan ini adalah inti analisis teks dan konteks, bahwa tekanan sosial dan pilihan artistik sama-sama membentuk pesan karya sastra. Nah, dari diskusi kita, terlihat bahwa meskipun aku dan Song of Myself sama-sama berbicara tentang identitas, tapi keduanya menunjukkan dua cara yang bertolak belakang. Cheryl melihat identitas itu sebagai perjuangan bertahan hidup, yang dimana Whitman melihat identitas sebagai perayaan kemanusiaan. Dan perbedaan ini lahir dari konteks sejarah, sosial, serta pilihan bentuk dan gaya yang sangat berbeda. Ini membuktikan bahwa makna dalam sastra selalu terkait dengan dunia dan bentuknya. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan podcast ini sampai akhir. Sampai jumpa di Sampai jumpa di podcast berikutnya. Ya, Nah, teman-teman, sebelum kita mengakhiri podcast kita pada kali ini, kita akan masuk kepada bagian pertanyaan reflektif. Ada pertanyaan nih. Nah, aku akan bacakan satu persatu, lalu aku jawab berdasarkan pandangan pribadiku. Kalian boleh setuju, boleh enggak, yang penting kita sama-sama mikir bareng. Nah, pertanyaan pertama, kalian merasa lebih dekat dengan aku Cheryl atau aku The Whitman? Nah, kalau aku pribadi sih, aku merasa lebih dekat dengan aku Cheryl. Soalnya energi Cheryl itu kasar, jujur, penuh pemberontakan, dan itu dekat sama kehidupan kita yang sering serba mepet dan penuh ketekanan. Ada rasa ingin membuktikan diri, ingin berdiri atas kaki sendiri. Tapi tentu, aku ngerti kalau ada yang lebih dilihat sama Whitman. Whitman itu akunya lebih luas, lebih merayakan hidup, lebih damai. Tapi buat aku, sisi gelisah Cheryl itu terasa lebih nyata. Lalu pertanyaan kedua nih. Menurut kalian, identitas lebih sering terbentuk lewat perlawanan atau penyatuan? Nah, menurutku sih identitas itu paling sering terbentuk lewat perlawanan dulu. Dari menolak sesuatu, entah aturan, batasan, atau keadaan yang gak cocok untuk kita. Kita mulai tahu siapa diri kita. Setelah baru kita bisa memilih apa yang mau kita rangkul, apa yang mau kita jadikan bagian dari diri kita. Jadi dua-duanya penting sih, tapi biasanya awalnya itu dari perlawanan. Lalu yang ketiga itu, jika kedua penyair hidup hari ini, seperti apa mereka menggambarkan aku di liriknya? Kebayang sih kalau Cheryl hidup di zaman sekarang, aku liriknya pasti lebih gelisah lagi. Mungkin dia nulis di kamar kos kecil, ditemani tumpukan deadline, tekanan ekonomi, dan realita dunia digital yang cepat banget. Tapi nada puisinya tetap keras, tetap menantang. Sementara kalau Whitman hidup sekarang, dia mungkin akan membuat aku lirik yang lebih luas tentang keberagaman di media sosial, tentang manusia di berbagai latar yang terhubung, tentang kebebasan berekspresi di dunia yang makin cair identitasnya. Lalu di pertanyaan terakhir nih, puisi mana yang lebih relevan dengan kondisi sosial saat ini? Nah, menurutku sih dua-duanya relevan, tapi dari sisi yang berbeda. Cheryl relevan karena kita hidup di masa penuh tekanan dan ketidakpastian, banyak orang merasa gelisah, dan puisi Cheryl menangkap itu. Whitman juga relevan karena kita hidup di dunia yang semakin beragam, makin inklusif, dan penuh peluang untuk merayakan kemanusiaan. Jadi buatku, relevansi keduanya justru saling melengkapi. Nah, jadi itu pandanganku untuk keempat pertanyaan reflektif ini ya. Semoga bisa memancing diskusi teman-teman juga, karena setiap orang pasti punya pengalaman dan bacaan yang bikin jawabannya berbeda. Terima kasih.